Assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kita bertemu lagi di pembelajaran tutorial video Excel 2007. Seperti yang kita lihat pada layar pada saat ini adalah contoh yang akan kita ingin buat pada Microsoft Excel 2007 pada latihan kedua, yaitu membuat absen hadir. Ya, seperti yang ada pada layar ini, seperti yang ada pada contoh pada layar ini. Oke, let's begin. Mari kita mulai untuk membuat absen tersebut. Di sini contoh yang telah selesai dibuat. Cara membuatnya, oke, akan kita mulai pada sheet 2, ya, pada bagian di sini. Untuk pertama kalinya kita ketik di sini absen hadir. Setelah itu enter. Kita lihat pada sheet 1 kembali. Di sini ada nama mata kuliah, kelompok. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke sheet 2. Di sini kita ketikkan nama mata kuliah. Setelah itu di sini ada kelompok. Oke. Lihat pada selanjutnya. Di sini ada nomor, nama siswa atau mahasiswa, mahasiswi, NPM, tanggal pertemuan, keterangan. Oke. Di sini kita buat nomor, nama mahasiswa, garing mahasiswi. Untuk sebelahnya biar kita lihat kembali. Oke, pada selanjutnya kita ketik NPM. Pada kolom selanjutnya tanggal atau pertemuan ke. Setelah itu di kolom bawah ada 1, 2, ada tanggal 1 dan 2. Pertemuan ya, seperti yang di sini 1, 2 ya. Di situ ada 1 sampai 12. Jadi untuk membuat nomor pada Microsoft Excel 2007 tidak sulit-sulit, tidak usah dengan mengklik 1, 2 kita ketik sampai 3, 4. 3, 4 selanjutnya itu akan menghabiskan waktu saja. Tapi dengan cara memblok pada kolom yang telah kita ketikkan tombol angka 1 dan 2 di blok, ya, angka 1 dan 2 di blok. Setelah itu perhatikan kursor. Apabila kursor telah berubah seperti tambah, ya, seperti tambah warna hitam, maka klik tahan pada mouse. Setelah itu tarik pada bagian sehingga akan mengeluarkan nomor untuk tabel selanjutnya. Oke, sabar. Setelah itu sampai 12. Sampai 12, ya, muncul nomor 12. Setelah itu dilepas, maka nomor secara otomatis telah keluar. Begitu juga sampai ketika ingin nomornya lebih dari 12 sampai 100 sampai ke 1000. Caranya dengan memblok 1 dan 2. Setelah itu ditarik, ya, sampai angka yang akan dituju. Oke, setelah itu perhatikan nanti pada paper yang telah diberikan, pada contoh paper yang telah diberikan kepada masing-masing peserta. Setelah itu pada kolom terakhir kita buat keterangan. Oke. Kenapa belum dibuat garis kolomnya, Bapak? Ya, garis kolomnya belakangan kita buat. Yang penting kita susun dulu pengetikannya.
Oke, setelah ini di nomor ada nomor ya, kita perhatikan ini ada nomor 1 sampai dengan 15. Ya, kembali lagi ke step 2, step praktik. Di sini ada nomor 1 sampai 15. Caranya sama seperti tadi dengan cara mengetik 1 dan 2. Setelah itu diblok pada tulisan 1 dan 2 ya, diblok. Setelah itu tarik dengan modul kursornya yang telah berubah seperti tanda plus seperti ini. Setelah itu klik tahan pada kanan dan tarik ke bawah sehingga nomor akan keluar secara otomatis ya, 15. Oke, like that. Setelah itu oke, kita lihat pada contoh kembali. Kita mengetik saja dulu, nanti pada untuk pengaturan tabel dan jaraknya sebagai mana yang lainnya nanti akan kita atur. Di sini ada satu kolom yang kosong, dua ya, kolom 25 sampai dengan kolom 35. Kolom 25 sampai dengan 35. Nah, setelah itu di sini ada ketikan paraf dosen atau instruktur ya. Selanjutnya ketik paraf dosen asisten dosen instruktur. Oke. Setelah ini kita ketik semua, setelah jadi, maka saatnya kita akan mengatur pada bagian kolom. Ya, untuk mengatur jarak lebarnya kolom sangat mudah. Perhatikan pada kursor di atas pada bagian A. Ya, kursor tersebut telah berubah. Nah, ketika kursor telah berubah seperti itu, maka saatnya kita mengganti ya, menarik, mengecilkan, melebarkan kolom ya, dengan cara mengklik pada kanan mouse. Setelah itu ditarik ya, pelan-pelan ya, sehingga menghasilkan satu ruang yang kosong, ruang yang kecil untuk pada tabel bagian nomor. Oke. Setelah itu pada bagian, perhatikan pada gambar kembali, pada contoh sebelumnya kembali. Di sini ada nama mahasiswa pada kolom B. Oke, agak lebar sedikit ya. Maka dengan caranya sama seperti tadi. Perhatikan pada kursor ya. Kursor, oke, ditarik kembali seperti ini. Yap, dilepas. Oke, sedikit lagi. Ya. Oke, begitu. Nah, untuk mengatur agar kolomnya sama rata, karena di sini ada kolom nomor untuk tanggal atau pertemuan, agar membuatnya lebih mudah itu dengan cara diblok saja, diblok pada bagian nomor ya, pada nomor 1 sampai dengan 12 diblok. Oke. Setelah diblok, maka kita pilih home. Setelah itu format, ini khusus untuk 2000 Excel 2007 ya. Format column width. Oke, pilih column width ya. Sebelumnya tadi kita blok dulu kolomnya yang akan kita buat dia sama lebarnya kolomnya tersebut. Klik home, format, and column width. Oke, setelah itu di sini ada muncul lebarnya kolom itu 8,43. Maka karena di sini, oke, kita lihat ya, kita lihat kembali kepada contoh. Di sini ada kolomnya yang dibuat kecil, ya.
Oke, jangan lupa kembali ke format column width. Di sini kita ketikkan 4 ya. Setelah itu oke. Maka secara otomatis kolom yang telah diblok akan menjadi lebar yang sama dengan ukuran diameter 4. Oke, sangat mudah bukan? Selanjutnya kita akan kita kembali ke contoh, kita lihat dulu. Sorry, ini lagi musim batuk jadi agak-agak batuk sedikit. Biasa. Pada kolom nomor ya, ada 3 kolom yang menjadi satu. Ya, kita kembali ke sini. Di sini ada ya, kita blok. Setelah di blok, klik marquee and center. Oke. Pada bagian ini tulisannya ada di bawah. Untuk membuat tulisan nomor ini bisa ke tengah, pastikan pada bagian tombol ini middle alike ya, dengan mengklik middle alike. Oke, maka secara otomatis akan berada di posisi tengah. Begitu juga untuk yang di sini ya, kita blok saja dengan klik merge and center dan kembalikan lagi posisinya ke tengah. Oke. Kita lihat contoh. Di sini ada nama dan mahasiswa atau mahasiswinya berada ya di atas bawah. Oke. Untuk membuat namanya tersebut pada contoh ini kita dengan cara mengklik pada bagian wrap text di Microsoft Excel 2007 ya, wrap text. Setelah diklik namun belum juga menghasilkan, maka setelah itu kita spasikan saja. Oke, setelah itu enter kembali ya. Secara otomatis ya, nama telah berubah posisi. Pada kolom npm juga begitu, kita blok marquee and center, setelah itu di middle like. Oke. Pada bagian tanggal juga kita blok sampai terakhir. Setelah itu klik merge and center ya, maka secara otomatis posisinya telah berada di kanan. Oke. Setelah itu kita blok seluruhannya ya, kita blok dari atas, blok menggunakan mouse bisa, menggunakan keyboard bisa, menggunakan keyboard untuk memblok pada bagian Microsoft Excel 2007 dengan cara menekan tombol Shift. Setelah itu tombol panah yang ada di keyboard. Oke, tapi kalau dengan mouse cukup dengan mengklik, klik kanan, tahan dan tarik pada bagian yang akan diblok. Oke, kita blok sampai ke bawah. Yap, sampai di sini. Setelah itu kita buat garis pada kolom tersebut dengan cara ya, kemarin telah kita buat. Bisa dengan cara klik kanan, filter format cell, setelah itu border ya, klik outline dan inside, maka secara otomatis klik OK, telah tergaris ya. Atau dengan cara setelah diblok, dengan cara lihat pada bagian ini ada bottom order ya, ada tombol bagian untuk border dengan klik pada bagian panah di sampingnya. Setelah itu pilih all border. Oke, maka secara otomatis dia pun sudah terborder keseluruhannya. Oke, setelah di border, kita perhatikan pada sebentar ya, kita kembali ke contoh. Di sini kita lihat ada kolom yang terakhir kosong ya. Dengan cara memblok saja. Dengan cara memblok. Setelah diblok sampai posisi ini, oke. Lalu
kita klik merge and center. Ya, maka di sini telah kosong. Terus kita pada contoh di sini ada tulisan materi. Oke, di sini kita akan ketik materi. Oh, posisi tulisannya ada di bawah. Bagaimana cara menengahkannya? Oke, di Microsoft Excel 2007 sangat mudah. Kita kembali lagi ke middle like, ya, dengan cara mengklik saja, maka secara otomatis tulisan tersebut telah berada di tengah-tengah. Oke, kembali kepada contoh, kita lihat contohnya. Ya, di sini tidak ada garis tengahnya ya, tidak ada garis. Ya, maka pada contoh, pada bagian ini kita blok sampai ya, kita blok sampai di sini. Sebentar, kita blok dari sini sampai ke sini. Oke. Setelah itu klik kanan, format cell, border, maka pada bagian tengahnya kita hilangkan saja. Ya, bisa mengklik pada bisa mengklik di sini atau di sini. Sama saja ya. Atau di sini. Oke. Setelah itu klik OK. Maka pada bagian garis yang tengah telah tidak ada lagi ya. Kita ulang kembali di blok. Oke, sampai di sini. Setelah itu klik kanan, format cell, menghilangkan pada bagian garis yang tengahnya. Oke, setelah itu oke. Ya, maka tidak ada lagi garis-garis yang berada di tengah-tengahnya. Oke. Setelah selesai, kita membuat tabelnya. Oke, di sini ada yang terakhir. Lihat kembali kepada contoh. Kutacani dosen pengasuh. Ya. Di sini kita ketikkan Kutacani dosen pengasuh. Ya, buat jarak sedikit. Setelah itu kita buat titik-titik karena belum tahu namanya ya. Nanti bisa buat nama saya juga boleh, nggak apa-apa. Untuk membuat underline, kita posisikan kursor pada titik-titik tersebut. Setelah itu mengklik pada bagian underline, atau bisa dengan cara memakai keyboard dengan cara menekan Ctrl U, maka secara otomatis telah menjadi garis bawah underline, atau bisa saja mengklik pada bottom underline yang ada di bottom yang ada di Microsoft Excel 2007. Oke, mengklik. Setelah itu berhasil. Oke, untuk selanjutnya kita kembali ke atas. Pak, kenapa ini atasnya kok belum, kok belakangan? Ya, karena supaya memudahkan untuk mengatur, karena di sini ada, kita lihat ke atas kembali. Di sini ada seperti ini, nama mata kuliah ada yang dibuatkan menjadi titik-titik. Kalau kita buat saat pertama kali nanti akan gimana ya, akan bentrok, akan mengulang kembali ya. Jadi makanya untuk bagian atasnya kita buat belakangan. Oke, di sini telah nama mata kuliah titik 2. Ya, membuat titiknya ya dengan titik-titik biasa saja. Setelah itu enter. Pada bagian ini juga titik 2. Ya. Oke. Biar sejajar, oke. Setelah itu di sininya ada jam 2. Oke. Dan di sininya ada hari. Oke. Setelah selesai, bagian di atas ada absen hadir.
membuatnya agak ke tengah dengan di blok saja sampai pada posisi ini. Setelah itu klik mark and center, maka posisi tersebut telah absen hadir telah berada di tengah. Oke, untuk membuat tulisan absen hadir tersebut lebih besar itu gampang pada bagian font size. Ya, kita klik di sini, kita pilih saja bagian nomor berapa untuk angka yang ya, perhatikan ya, secara otomatis tulisan tersebut telah berubah menjadi besar sesuai ukuran yang kita inginkan. Oke, di sini kita buat sebagai contoh hanya 18 saja ya. Setelah itu kita klik underline untuk membuat garis bawah pada tulisan absen hadir, atau dengan cara menekan Ctrl U ya, bisa saja klik oke. Maka secara otomatis setelah ada underline pada absen hadir. Oh, ketinggalan satu di sini ya, sorry. Di sini kita belum buat. Ya, seperti ini. Setelah itu kita buat ini nomornya tidak rata tengah dengan cara di blok saja keseluruhannya sekali blok. Setelah itu ya, pada icon ini, pada icon center klik saja ya, maka secara otomatis nomor telah berada di tengah. Begitu juga pada bagian nomor yang ada di sini. Setelah di blok klik center, maka posisi nomor atau teks telah berada di tengah. Oke, kita lihat contoh kembali. Oh, di sini ada jarak sedikit ya antara teks di sini 1 sampai dengan 15 ada jarak. Kembali ke sheet 2. Caranya sangat mudah sekali. Pertamanya di blok saja 1 sampai dengan teks 1 sampai dengan 15. Setelah itu pada Microsoft Excel 2007 kita kembali ke home. Setelah itu pilih format, terus pilih raw height ya, raw height. Oke. Di sini tingginya rawnya itu ada sekitar 15. Kita akan buat sebagai contoh 25 saja. Setelah itu klik OK, maka secara otomatis lebar kolom itu telah berubah ya. Jadi sangat mudah sekali kan untuk dipelajari. Oke, jadi untuk pertemuan praktek kedua ini saya rasa sampai di sini saja. Bagi yang kurang mengerti nanti bisa dipertanyakan kembali ketika praktek di lapangan. Oke, thank you for today. Assalamualaikum.